Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto mengundurkan diri beberapa waktu yang lalu. Itu berita nggak usah bikin kaget. Udah biasa. Yang luar biasa dan kalian perlu kaget kalau ada berita yang mengatakan Ketua Umum Partai PDIP mengundurkan diri. Itu baru berita luar biasa. Terkejut kalian sampai terkencing-kencing bisa. Karena apa? Karena itu adalah hil yang mustahil. Ya, kalau Partai Golkar, ya, itu adalah partai yang dibangun dengan semangat gotong royong dan kekeluargaan, ya. Kalau yang satu lagi dibangun dengan semangat gotong royong untuk keluarga. Orang lain yang gotong royong, yang kenyang keluarga. Ya, itu dia. Kalau Partai Golkar itu sudah terbiasa untuk melakukan segala sesuatu dengan semangat kekeluargaan. Yang satu lagi terbiasa untuk melakukan segala sesuatu untuk keluarga. Beda kan? Beda kelas. Makanya ketika Bapak Erlangga Hartarto menyatakan mundur dari Ketua Umum Partai Golkar biasa aja. Ya, setiap pengurus memberikan keterangan dan statement yang biasa-biasa aja. Lebih konyolnya lagi, ya, itu beberapa orang yang anti dengan Jokowi langsung bikin podcast. Refli Harun bikin podcast. Rocky Gerung apa lagi? Ikut-ikutan Amin Rais. Kalau mau menggoreng di dapur, selalunya orang ini cari bahan gorengan. Kalau orang ini kan begitu, ya kan? Apa-apa salah Jokowi, Apalagi Rocky Gerung, langsung dia bikin podcast dengan judul, ya, bahwasanya setelah Jokowi lengser, Partai Golkar akan menjadi mainan baru Jokowi. Kalau kau dengarkan keterangan dari Nurdin Halid tadi, melu kau. Pak Nurdin, siapa yang mau pulang ke rumah nih? Rumah beringin di rumah Golkar. Saya perlu tegaskan, insya Allah Golkar tidak akan menyimpang dari rel konstitusi yang selama ini menjadi roh demokrasi Partai Golkar Karya. Itu kemudian Golkar tetap eksis sampai sekarang. Dan insya Allah, bukan insya Allah, sampai sekarang ini Pak Jokowi, Gibran itu tidak masuk radar daripada fungsionaris Partai Golkar. Nggak ada dasarmu. Kalau orang ini kan begitu, apa-apa salah Jokowi, Naik harga pangan, salah Jokowi. Naik harga bensin, salah Jokowi. Ya, istri lari dari rumah, salah Jokowi. Loh, kok bisa? Iya, kenapa istrinya lari dari rumah? Istrinya lari dari rumah karena suaminya nggak bisa kerja. Kenapa suaminya nggak bisa kerja? Suaminya nggak kerja karena lapangan pekerjaan sangat sedikit. Kenapa lapangan pekerjaan sangat sedikit? Karena pemerintah tidak membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Loh, kok bisa? Itulah yang harus dipikirkan Jokowi. Makanya istrinya lari gara-gara Jokowi. Sendal bisa hilang dari depan rumah itu juga salah Jokowi. Loh, kok bisa? Bisa lah. Kenapa sendal hilang dari depan rumah? Dicuri oleh pencuri. Kenapa dicuri oleh pencuri? Karena dia itu butuh uang untuk membeli beras. Kenapa butuh uang membeli beras? Karena dia nggak ada pekerjaan. Loh, kok nggak bisa ada pekerjaan? Karena dia tidak mendapatkan pekerjaan. Karena lapangan pekerjaan sempit. Loh, kenapa sempit? Tetap karena Jokowi. Itu dia. Makanya aku bilang, itu kambingnya bertelur entok. Itu tetap salah Jokowi. Bayangkan kambing bertelur entok. Loh, kok bisa kambing bertelur entok salahnya Jokowi? Ya bisa. Ya, kenapa kambing itu bertelur entok? Ya, jadi kambing ini, ya, sebetulnya dia tidak bertelur. Cuman saat itu ada yang naruh telur entok di kandangnya kambing. Loh, kok bisa nyampe telur entok itu di kandangnya kambing? Karena ternyata ada seorang pencuri masuk. Pencuri itu masuk untuk mencuri kambing. Rupanya kambingnya terkunci kandangnya.
Rupanya kandang entok nggak terkunci. Diambillah entok. Rupanya entoknya masih pada bangun. Daripada entoknya masih pada bangun nanti dicuri ribut, telurnya lah gua ambil, kata pencurinya. Begitu mau dibawa telurnya apa ini, telur entok ini kan, rupanya keluar yang punya rumah. Keluar yang punya rumah, pencuri katanya gitu. Langsunglah dia ditaruh entoknya itu di kandang kambing. Kenapa bisa ada pencurian di tempat tersebut? Ya karena lapangan pekerjaan yang sulit. Kenapa lapangan pekerjaan sulit? Karena kesempatan pekerjaan tidak dibuka seluas-luasnya oleh negara. Yang salah siapa? Jokowi. Itu orang kayak gini itu selalu ada alasan untuk menyalahkan Jokowi. Kadrun, sumbu pendek. Itu dia ya. Jadi kalau orang-orang kayak gini nggak perlu didengar ya. Tapi heran pula aku, podcastnya orang itu banyak kali nonton. Banyak pula yang suka gitu loh. Iya kan? Aduh. Ketika kita berbicara, kita tahu bahwa ada sesuatu dalam rumah tangga seseorang, mana kita lebih percayai? Keluarga dari rumah tangga tersebut atau tetangganya? Ini Rocky Gerung, anggota keluarga, nggak family, bukan tetangga, bukan? Sosok mengeluarkan statement. Nurdin Halid itu sudah jelas, itu wakil ketua. Jadi itu aja yang kalian dengarkan. Udah jelas tadi dikatakan bahwasanya Joko Widodo dan juga siapa namanya Gibran Raka Buming Raka itu jauh itu dari radar itu. Makanya radarnya Rocky Gerung aja yang sok-sokan. Pakai sinyal apa kau? Indosat. Pantas. Sinyal yang kemarin dijual enggak usah lah. Yang perusahaannya dijual oleh presiden sebelumnya. Tahun berapa itu ya? Dan yang lucunya lagi, bertahu kalian ya, di saat masa gejolak ya mengenai pemberitaan Erlangga Hartarto meninggalkan ketua umum Partai Golkar ini, tahu kalian yang repot siapa? Hasto yang repot. Dia mengeluarkan statement sementara pengurus Partai Golkar satu pun belum ada keluarkan statement. Apa dia bilang? Kami pun juga terkejut. Ini ada kekuatan dari tangan yang lain. Setelah kami mendengarkannya itu, saya langsung menjumpai Ibu Ketua Umum Partai PDIP, Ibu Megawati, untuk membahas ini. Ngapain kau bahas? Urusanmu apa? Kok bahas-bahas partai orang? Untuk apa kau bahas-bahas Partai Golkar? Mereka nggak perlu dibahas. Mereka itu mendapatkan perolehan suara naik 18%. Urus partaimu yang kehilangan 21 kursi di parlemen. Partai orang kau urus-urusi. Aneh gitu loh. Ya, orang yang punya rumah tangga pun juga nggak terlalu repot. Nguncung kau yang repot. Jadi kalau ini terjadi di Partai Golkar, ya, ini merupakan dinamika politik yang bisa dikatakan ya sudah terjadi beberapa kali gitu loh. Dan itulah dewasanya politisi dari Partai Golkar ketika mereka menghadapi gunjang-ganjing, ketika mereka menghadapi gejolak, mereka itu sebisa mungkin menutup diri daripada komentar-komentar dari luar. Dan juga itu mereka itu memiliki kedewasaan di dalam bersikap. Enggak kayak sekjen sebelah nangis-nangis. Apapun masalah nangis. Calonnya kemarin ditolak nangis. Gitu. Ya kalau di Golkar ini orangnya itu dewasa-dewasa ya. Karena apa? Wajar lah. Di sekian banyak partai, Golkar merupakan partai paling tua. Ya,
bukan cuma partai paling tua, dan partai yang paling kokoh bertahan di saat partai-partai lainnya berguguran pada saat reformasi. Jadi ini partai sudah teruji, ya, sudah teruji. Jadi nggak perlu dibahas-bahas lah, nggak perlu gitu loh. Kenapa mau nyebrang kau? Ya, jadi memang ada beberapa pengamat politik mengatakan bahwasannya memang ada tangan-tangan tidak terlihat. Aku setuju sih, setuju. Mungkin mereka mengatakan bahwasanya Joko Widodo itu nggak ada urusannya dengan kemunduran dari Bapak Erlangga Hartarto itu. Ya mungkin itu merupakan jawaban normatif, kan begitu. Kita bisa tahu bahwasanya Partai Golkar itu bukan milik keluarga. Nggak kayak Gerindra, bukan kayak Nasdem, bukan kayak PDIP, bukan kayak Perindo, bukan, ya. Jadi segala sesuatu kemungkinan bisa terjadi, ya, bisa terjadi. Ketua umum tiba-tiba lengser, bisa terjadi. Tapi kalau ketua umum Perindo lengser, itu kayaknya susah itu terjadi. Nggak, PDIP dulu, ku senggol Perindo dulu. Biar naik namanya. Mana tahu aku nanti dipanggil podcast. Gitu dia, ya. Ini kemungkinan ya dari beberapa pengamat politik, dan juga setelah aku analisa dari beberapa sumber, ya, dari orang Golkar langsung, ya, menyatakan bahwasanya sebetulnya ada gejolak di dalam, ya, ada gejolak internal antara Erlangga Hartarto dengan beberapa pengurus lainnya, ya. Ya, kita bisa lihat ada beberapa pengamat, bukan pengamat politik sih, ada beberapa internal Partai Golkar mengatakan bahwasanya ya sebetulnya kalau Erlangga Hartarto itu mundur itu udah terlambat, kenapa nggak dari dulu aja, kan begitu. Berarti itu mencerminkan bahwasanya something wrong di dalam di dalam tubuh Golkar sendiri. Tapi itu mantapnya, itu luar biasanya. Walaupun ada gejolak di dalam partai, tapi kita nggak melihat ada sesuatu yang signifikan untuk dibahas di luaran lingkupnya Partai Golkar. Itu luar biasanya. Gitu loh, ya. Jadi bisa dikatakan ya dewasa lah, luar biasa lah, perfect lah. Ya, kenapa bisa ada? Ya, ini dia pertanyaannya. Kenapa bisa ada rumor yang menyatakan bahwasannya ada kekuatan yang lebih besar, yang lebih kuat dari Erlangga Hartarto ini, yang memberikan tekanan kepada dia supaya mundur. Ingat ya, tanda kutip, ya, ini menjadi garis bawah, ya, bahwasanya Erlangga Hartarto itu mundur oleh karena kesadaran diri sendiri, oleh karena keinginan dari diri sendiri, ya. Itu dia, itu dulu yang pertama. Kalau bicara masalah tekanan, ya mungkin saja, ya, seorang ketua umum, level ketua umum Partai Golkar itu nggak mungkin lah ketika ada tekanan langsung mundur, itu nggak mungkin, ya. Tapi ini mungkin hasil dari perenungan dia beberapa waktu lamanya. Karena apa? Dilihat dari prestasinya, ya, semenjak dipegang Erlangga Hartarto, walaupun di awal sebetulnya banyak pihak yang meragukan kemampuan dari Erlangga Hartarto ini untuk menakodai Partai Golkar, tapi pada akhirnya, ya, kita bisa melihat bahwasannya perolehan suara dan perolehan kursi di parlemen itu bisa naik sampai 18%. Ini kita harus acungi jempol, ya. Ini kita harus acungi jempol. Tapi yang jadi permasalahannya itu, ya, ternyata aku belum cross check benar atau tidak, ya. Ya, kita ini menghimpun dari beberapa informasi mengatakan bahwasanya sebenarnya dulu yang pertama ini mulai dari Pilpres. Sewaktu Pilpres kemarin 2024 kemarin, ternyata Golkar di bawah Erlangga Hartarto sebetulnya arahnya itu tidak ke Prabowo. Tadinya dia memilih untuk berbeda perahu atau berbeda barisan. Dia tadinya awalnya tidak satu barisan dengan Prabowo, ya. Tapi mungkin dengan berbagai negosiasi dan juga berbagai lobby dari koalisi yang mendukung Prabowo Gibran saat itu, ya, akhirnya terjadilah, ya. Dan kala itu waktu Golkar sendiri pun juga
memberikan rekomendasinya kepada Bapak Prabowo Gibran, kepada Bapak Prabowo Subianto. Kala itu Bapak Prabowo Subianto pun juga berekspresi dengan membanting surat rekomendasi itu. Artinya apa? Artinya, kenapa nggak dari kemarin kau dukung aku, kan begitu. Ya, karena memang di awal-awal dia ingin mendukung yang calon lain daripada Bapak Prabowo Subianto. Itu pertama ya. Jadi bisa dilihat sebetulnya Golkar itu bukan teman dari awal ya. Koalisi Prabowo Subianto waktu itu untuk mengantarkan mereka menjadi presiden dan wakil presiden. Karena di dalam partai Golkar sendiri pun juga banyak yang tidak setuju dengan ya pencalonan Gibran menjadi wakil presiden. Karena mereka saat itu juga memiliki beberapa nama untuk digandengkan dengan Prabowo Subianto ya. Itu yang pertama. Baru yang jadi kalau misalnya masalah iya atau tidak, benar atau tidak, kalian cross check sendiri aja. Kalian gali lagi lebih dalam. Lebih dalam. Tapi jangan sampai seperti si Hasto menggali lebih dalam nama calon kepala daerah sampai sekarang belum dapat. Kayak di Jakarta belum dapat. Jawa Tengah belum dapat. Sumatera Utara separo-separo. Udah dapat tapi bukan kader sendiri. Aduh, ujung-ujungnya ke si Hasto lagi. Toh, ganjel toh. Ya, itu dia. Sampai di mana kita tadi? Ya, masuk sekarang pilkada ya, pilkada serentak ya. Kita tahu bahwasanya Golkar, Gerindra dan juga beberapa partai lainnya seperti Gelora, Garuda, PSI, Demokrat dan juga PAN dan juga beberapa partai lainnya itu sudah membentuk yang namanya KIM, Koalisi Indonesia Maju. Nah, ternyata dengar-dengar kabar ya Erlangga Hartarto ya sebetulnya ingin menarik dukungannya, sempat ingin menarik dukungannya dari Kim, dan dia ingin mendukung mendukung partai lain untuk bertanding di beberapa daerah ya. Itu dia. Nah, kalau dikatakan invisible hand, ada beberapa kemungkinan. Yang pertama mungkin tangannya Bapak Joko Widodo, tapi kemungkinan kedua yang kita nggak bisa elak itu adalah tangannya Bapak Prabowo Subianto. Loh, ini menyalahi aturan. Siapa bilang menyalahi aturan? Ya kan ini kan berbicara deal-dealan, namanya politik. Politik itu kan cair, kan begitu. Apapun bisa terjadi. Ya ternyata ya itu mereka lakukan supaya apa? Supaya menjaga Koalisi Indonesia Maju ini tetap utuh, tetap solid ya. Jadi bisa dilihat dari beberapa sikap yang ditunjukkan oleh Erlangga Hartarto ya. Yang pertama itu ketika di Jawa Barat, entah kenapa Golkar di Jawa Barat entah sengaja atau tidak ya mengusung Ridwan Kamil atau mengirimkan Ridwan Kamil untuk bertanding melawan Deddy Mulyadi yang merupakan adalah bisa dikatakan ya calon yang dipasang oleh Gerindra gitu loh. Ya memang betul elektabilitasnya tinggi ya. Tapi kalau ketika mereka berlaga itu artinya apa? Itu artinya ada persaingan ya. Ada perpecahan yang nantinya akan mempengaruhi kekompakan di dalam Kim itu. Gitu loh ya. Ya sampai pada akhirnya memang Ridwan Kamil itu kembali lagi ditarik ke Jakarta, kan begitu. Selesai di situ. Ya, selesai di Ridwan Kamil. Setelah itu, ya ada aroma persaingan yang terjadi di Banten. Ya, ada persaingan yang terjadi di Banten. Ya, Golkar ya mengusung Airin. Sementara di sana ada wakil Sony dari Gerindra. Ya, kan bisa kita katakan bahwasanya sekarang begini. Ya, sekarang begini. Memang betul Kim itu adalah kebersamaan, itu adalah satu unity. Tapi kita tidak bisa pungkiri bahwasanya leader di dalam Kim itu adalah Bapak Prabowo Subianto. Karena apa? Karena beliau itu adalah presiden terpilih, ya. Ketika tahu kita pemimpin kita mempunyai gawe di satu tempat, jangan diganggu. Itu dia. Golkar udah tahu kalau di Jawa Barat
Gerindra punya gawe. Golkar juga udah tahu. Kalau di Banten Gerindra juga punya gawe. Mbok ya maunya ngalah dulu gitu loh. Kalau memang nggak bisa ngalah ya dipasangkan kan begitu. Ya kalau misalnya ngotot-ngototan ya itu urusan belakangan ya. Karena apa? Sama seperti Ijek ya di Sumatera Utara ya. Ijek Sumatera Utara itu kenapa? Kenapa enggak sebetulnya pemilih di persentase untuk pemilih di Ijek di Sumatera Utara juga besar gitu. Tapi bisa kan dikondisikan oleh Ketua Umum Golkar sendiri. Kenapa di Jawa Barat nggak bisa? Kenapa di Banten nggak bisa? Itu dia. Jadi seperti itulah. Jadi ini menurut kacamataku ya. Walaupun gelap ini kacamataku ini. Ya, tapi ini tembus pandang. Gitu loh ya. Jadi ini kan ya suka kalian, mau kalian percaya atau enggak suka kalian. Tapi ini arahnya ke situ ya, arahnya ke situ. Kalaupun memang dipaksakan harus ada invisible hand itu. Ya, ya mungkin itu dia. Ya mungkin tangannya Bapak Jokowi dan juga kalau aku sih lebih percaya invisible hand itu tangannya Bapak Prabowo karena kekuasaan dan kekuatan yang lebih besar saat ini di Kim itu kekuatannya Bapak Prabowo bukan Joko Widodo. Buktinya apa? Dia nggak ada masalah sama Bapak Joko Widodo. Saat ini dia kan nggak mengundurkan diri dari Menko perekonomian kan gitu. Ya, jadi kalau ku katakan sih sebetulnya tekanan itu ya itu sebetulnya datang ya secara tidak langsung dari pimpinan Kim itu sendiri. Gitu dia. Ya kan? Ya itu kan analisa kampungan suka kalian. Mau percaya mau enggak? Maka dari itu untuk menjaga soliditas ya mungkin juga Erlangga Hartarto juga berbuat demikian juga oleh karena apa? Oleh karena dia beranggapan bahwasanya di Golkar ini bukan cuma suaraku, tapi di Golkar ini berbagai macam suara. Jadi dia bisa mendapatkan tekanan sebetulnya dari luar eksternal, dia juga bisa juga mendapatkan tekanan dari internal gitu loh ya. Jadi gimana pun ceritanya kita hormati keputusan beliau. Jangan dikit-dikit Jokowi. Gitu loh. Jokowi kok dikit-dikit. Ya jadi itu dia. Jadi kita nggak bisa mengatakan bahwasanya invisible hand itu dari istana. Nggak ada cukup bukti. Ada pula mengatakan Gibran for Ketum Golkar. Ngawur itu, ngawur. Ya, oke lah dulu kalau kayak gitu. Ya, mari kita berakal sehat. Salam Parbilak, salam NKRI harga mati.